Kita lanjut. Hari ini ada beberapa outline yang kita bahas. Yang pertama daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu sendiri kegunaannya adalah ada dua kegunaan utama dari daftar pustaka. Yang pertama, menghindari plagiarisme. Ini untuk si penulis atau si peneliti. Yang kedua, untuk seseorang yang kita sitasi karyanya, berarti dengan kita melampirkan daftar pustaka, kita sitasi karyanya, artinya kita menghargai karya orang lain. Namanya penelitian, penulisan itu kan karya. Nah, kalau kita nih sebagai peneliti, kita udah capek-capek penelitian, eh, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh orang lain yang membaca penelitian kita atau mensetesi penelitian kita adalah dengan mencantumkan daftar pustakanya gitu. Itu cara menghargai yang terbaik dari karya orang lainnya. Saya masih penasaran ini 5 orang lagi. Oh, berarti ada 6 orang dong. Satunya saya. 6 orang lagi kemana? Kan kita kuliahnya online. Sakit atau bagaimana? Ada kabar? Gimana Umi? Lagi dihubungi Bu, bentar Bu. Oke. Ayo, segera bergabung ya. Nanti kalau sudah lewat setengah jam, nggak usah aja bergabung lagi. Sudah habis waktunya ya, toleransinya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia plagiarisme. Itu. Ada yang bisa kasih pendapat apa sih itu plagiarisme? Ada yang bisa berpendapat? Dibaca aja kan ada ini. Siapa ya? Saya mau dengar suaranya deh biar nggak ngantuk ya. Aurora Aurora Ariesti. Nah, Aurora apa itu plagiarisme? Masih mute? Ya Bu, plagiarisme itu perbuatan yang secara sadar atau sengaja dilakukan eh, dalam memperoleh atau mencoba nilai suatu karya ilmiah Bu, dengan mengutip dia tuh nggak ada kutipannya gitu Bu, Oke, dari orang lain atau pihak lain. oke. Jadi ini sudah ada di sini ya. Plagiarisme itu adalah eh, perbuatannya sendiri disebutnya plagiat gitu ya, Pak. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Jadi kalau nanti sudah menulis karya ilmiah, tiba-tiba terbukti karya ilmiahnya adalah plagiarisme, kita nggak bisa berdalih bahwa kita nggak sengaja melakukan itu. Karena di definisinya sendiri, menurut Permen atau Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010, sengaja atau tidak, dia tetap disebut plagiarisme. Gitu. Nah, karyanya ini tuh dikutip secara keseluruhan itu udah pasti plagiat ya, atau sebagian juga termasuk ke dalam plagiarisme. Itu kita mengakui karya orang orang lain sebagai karya kita, atau kita membuat suatu paragraf, ide, padahal itu kita sudah pernah baca sebelumnya, kita akui sebagai karya kita. Nah, itu disebut dengan plagiarisme. Kenapa sih plagiarisme ini menjadi concern terutama di dunia penelitian dan pendidikan? Nah, ini nih, karena ini. Jadi plagiarisme itu ada undang-undangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada yang jadi undang-undang ini mengatur sanksi apabila ini di pasal 70 ya, lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik berarti bisa tesis, skripsi, disertasi, gitu. Baik untuk profesi atau vokasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, dan terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan di peraturan rektor Universitas Andalas itu juga ada tentang plagiarisme. Ada yang pernah baca peraturan rektornya?
tentang plagiarisme. Nah, coba nanti dibaca sebelum menulis karya tulis, terutama skripsi nanti. Nah, coba dilihat supaya kita terhindar dari namanya plagiarisme. Jangan sampai nanti sudah dapat gelar sarjana, tiba-tiba di tengah jalan dicabut gelarnya karena kita terbukti melakukan plagiarisme. Oke. Nah, menurut salah satu sumber yaitu Sulistyo pada tahun 2011 menyatakan bahwa ada beberapa tipe plagiarisme ini. Yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata atau disebut juga dengan word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa dirubah sedikit pun dan si penulis ini tidak menyebutkan sumbernya, nggak disitasi gitu. Contoh, dia menyatakan bahwa terdapat hubungan A dengan B di Kota Padang misalnya gitu ya, dan A dan B ini merupakan hasil penelitian dari seseorang gitu, tapi nggak disitasi penulisannya. Nah, itu disebut dengan plagiarisme. Nah, yang kedua ada plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Ini jenisnya sesuai jenisnya ya, dia kan sumber. Nah, berarti karena sumber ini merupakan gagasan gitu atau ide di ide orang lain, terus diambil, dia bilang sebagai idenya dia tanpa dia melakukan pengakuan yang cukup terhadap orang tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Nah, ini penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Ini sempat terjadi ya, ada viral gitu beberapa tahun yang lalu, ada tulisan yang diakui oleh seseorang bahwa itu tulisan dia. Ternyata terbukti bahwa tulisan tersebut bukan si yang memviralkan ini yang punya. Ternyata dia mengakui tulisan orang lain sebelumnya, terus tulisannya viral, akhirnya bermasalah, terbukti plagiarismenya. Gitu. Itu disebut dengan plagiarism of authorship. Nah, yang terakhir, jangan salah, ada juga yang disebut dengan self-plagiarism. Apa sih self-plagiarism atau disebut juga dengan auto-plagiat ya, auto-plagiat. Auto-plagiat ini adalah orang yang memplagiatkan atau tidak mensitasi tulisannya, dia melakukan plagiat terhadap tulisannya sendiri. Contohnya gini, saya penelitian, sudah saya publikasi di jurnal, terus saya ternyata bikin penelitian lagi yang mirip gitu. Tanpa saya sadari, saya bikin kalimat yang sama di jurnal setelahnya, yang mau saya publis sekarang ini. Saya nggak citasi jurnal yang artikel yang sudah saya publis 2 tahun yang lalu gitu. Nah, itu disebut dengan self plagiarism. Bisa terdetek juga self plagiarism ini gitu. Jadi si penulis itu mempublikasikan satu artikel pada lebih atau gini, itu kasus yang pertama. Atau bisa juga saya sebagai penulis karena saya pengen tulisan saya banyak di jurnal misalnya gitu, saya upload satu tulisan yang sama di beberapa jurnal. Nah, ternyata jurnal A accept, jurnal B juga accept gitu ya. Nah, itu disebut dengan self plagiarism. Oke. Nah, untuk itu, untuk menghindari plagiarisme ini, maka kita perlu tahu cara bagaimana sih mencegah supaya kita tidak termasuk kepada orang yang melakukan plagiat. Nah, caranya adalah dengan kita menulis daftar pustaka yang benar. Maksud daftar pustakanya adalah kita citasi di tulisan kita. Nah, kita bisa mensitasinya dengan cara memprofasikannya dulu, terus kita cantumkan sumbernya, atau kita kutip sama, tapi tidak lupa untuk mencantumkan sumbernya. Penulisan daftar pustaka sendiri itu formatnya banyak. Jadi karena formatnya banyak, jadi aturannya di masing-masing format tuh beda-beda. Ada yang citasinya pakai angka, ada yang citasinya pakai nama orang terus tahun gitu ya. Ada yang citasinya nama, tahun, sama halaman, beda-beda. Jenisnya banyak sekali. Jadi seiring berkembangnya zaman, maka berkembang juga jenis daftar pustaka ini gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya cantumkan di slide saya. Yang pertama ada APA, American Psychological Association. Nah, ini APA ini
daftar pustakanya formatnya dibuat oleh Asosiasi Psikologi di dunia. Jadi em, kebetulan untuk artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang bidangnya kesehatan, medicine, biological, public health psychology itu banyak yang menggunakan APA ini sebagai format daftar pustakanya. Di dunia kesehatan juga APA banyak dipakai. Terus yang kedua ada namanya MLA, Modern Language Association. Ini biasanya dipakai oleh tulisan-tulisan yang genrenya sosial. Yang ketiga Vancouver. Nah, bedanya Vancouver sama yang lain itu dia unik. Vancouver ini pakai angka citasinya. Kalau kita lagi baca artikel di akhir paragraf atau di akhir kalimat ada eh, subscription di atas angka 1, angka 2. Nah, itu pasti pakai Vancouver. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman juga, Vancouver udah punya banyak tipe gitu. Ada yang pakai kurung angkanya, ada yang pakai kurung siku, ada yang pakai kurung square, ada yang nggak di subscription di atas, ada yang dia langsung aja habis titik angkanya gitu. Sampai sekarang juga ada Elsevier Vancouver namanya. Jadi Elsevier punya gaya Vancouvernya sendiri. Terus yang keempat ada Harvard, yang kelima ada Chicago University Press. Jadi lembaga yang membuat apa namanya sistematika penulisan daftar pustaka itu macam-macam. Contohnya tadi APA dari Asosiasi Psychological, ada juga yang dari apa namanya dari universitas. Universitasnya ada dari penerbit, ada yang dari library-nya gitu, macam-macam. Nah, tapi kalau di kedokteran biasanya kita pakainya yang Vancouver ya, Vancouver yang ada angkanya. Nah, makanya di sini karena banyak, jadi saya rangkum, kita coba bahas 2 saja. Untuk yang lainnya silahkan dibaca, lihat contohnya di internet banyak banget. Bahkan library dari universitas ternama yang internasional ya, mereka punya tulisan atau apa namanya, mereka punya halaman sendiri untuk membahas tentang daftar pustaka gitu. Misalnya kita mau buka tentang sampai Vancouver misalnya, kita bisa buka di Harvard Library itu bisa, atau Chicago itu tadi kita bisa buka di situ. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Vancouver dan yang kedua ada APA. Kenapa saya pilih 2 ini? Karena dia 2 ini agak bertolak belakang. Maksudnya agak beda banget gitu ciri-ciri penggunaan sistematika penulisan daftar pustakanya. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat dulu sudah berapa orang ini di sini? 34 orang. Ada yang berdua satu Zoom? Iya, Bu, ada yang berdua, Bu. Oke. Sudah hadir semua ini? Yang berdua tolong namanya dibikin 2 orang juga ya, biar saya nggak salah hitung. Oke. Saya mau nanya dulu ke siapa ya? Yang off cam deh saya tanya ya, biar minimal suaranya kedengeran gitu. Tiba-tiba banyak yang on cam. Saya mau nanya ke siapa ini. Oke, Keisha Putri Febiona. Febiona, oh iya benar. Keisha, halo. Keisha ada di sini. Halo Keisha. Izin tadi, Bu. Oke. Keisha sudah pernah dengar Vancouver sebelumnya? Kalau Vancouver belum, Bu, tapi apa pernah, Bu? Apa pernah? Kalau apa lihat di mana? Oh, waktu mau citasi artikel dari NCBI pernah lihat, Bu. Oke. Atau pernah pakai? Pernah di NCBI ada kalau mau citasi bisa langsung format menjadi apa, Bu? Oke, sudah pernah ya. Yang sudah pernah dengar Vancouver ada nggak? Onesi Regina. Onesi Regina hadir? Hadir, Bu. Ya. Panggilannya siapa nih? Regina. Panggilannya siapa? Halo? Onesi? Halo?
Mana orangnya? Kenapa hilang? Onesi Regina hadir. Iya, Oke, hadir Bu. Onesi sudah pernah dengar yang namanya Soalnya Vancouver? kurang itu Bu. Sebelumnya pakai yang apa? Pernah pakai yang apa? Vancouver pernah nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah Bu. Oke. Siapa lagi ya yang saya mau dengar suaranya? Nabil Fikia. Nabil hadir. Hadir, Bu. Nabil sudah pernah dengar Vancouver atau APA belum? Oh, sudah, Bu. Dua-duanya. Iya, Bu. Kalau Vancouver lihat di mana? Di Mendeley. Di Mendeley. Gimana Nabil? Halo? Oke, hilang ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ada yang namanya Vancouver, ada yang namanya APA juga. Coba lihat. Mereka bedanya di mana sih? Nah, yang pertama kita bahas dulu karena di daftar pustaka itu ada dua jenis. Ada kutipan atau citasi atau cite. Ada lagi satu lagi daftar pustaka. Daftar pustaka itu maksudnya yang list di akhir ya. Kalau kita baca tulisan, terus di akhir ada list daftar pustaka banyak, nah itu maksudnya. Jadi penulisannya ada aturan untuk kutipan, ada aturan untuk tulisan daftar pustaka di akhir. Kita bahas dulu kutipan. Gitu. Kutipan itu apa sih? Sesuai namanya, kutipan itu ada yang sebut petikan juga. Kalau di bahasa Inggris, cite kali ya. Atau eh, kalau kita mengutip tuh artinya di bahasa Inggrisnya jadi citing gitu ya. Jadi kalau secara definisi sendiri, dia merupakan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kita sendiri. Jadi ingat, dalam pensitasian itu fungsinya adalah untuk memperkuat argumen kita. Kalau lagi nulis, berarti lagi penelitian, inti yang harus disampaikan terbanyak itu adalah hasil dari penelitian kita. Penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya sifatnya hanya untuk pendukung saja. Jangan sampai lebih banyak kita mengungkapkan penelitian orang lain daripada hasil dari penelitian kita sendiri. Nah, itulah makanya yang disebut dengan citasi gitu ya. Oke, kutipan itu kan kalau di bahasa Indonesia ada dua, ada kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau kutipan tidak langsung ini adalah tulisan sebelumnya yang berupa ide, bisa konsep dari tulisan sebelumnya atau orang lain yang kita kutip menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Itu yang tidak langsung. Kalau langsung, kutipannya kita salin sesuai dengan aslinya. Jadi kalau kutipan tidak langsung itu kita prafasekan, kalau kutipan langsung langsung sesuai namanya, apa yang tertulis itu yang kita buatkan di tulisan kita. Gitu. Nah, terus gimana sih caranya pengutipan dengan Vancouver ini? Yang paling gampang untuk dikenali Vancouver itu pengutipannya menggunakan nomor, ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada beberapa jenis Vancouver. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ini akhir kalimat ada angka di sini, angka 1 yang ada di dalam square bracket atau apa, curve bracket, kurung biasa yang begini, atau di angka ini bisa berada juga di dalam kurung siku, nah, gitu ya di sini, atau dia bentuknya naik ke atas begini, setelah titik terus naik ke atas angkanya tanpa kurung, tanpa tanpa kurung siku atau tanpa kurung biasa gitu ya. Atau pengutipannya dilakukan di awal menggunakan nama penulisnya itu juga bisa. Contohnya ini Scholz ini adalah penulis dari tulisan di atas. Nah, kita bisa kutip bentuknya seperti ini. Oke.
Nah, apa saja sih ciri-ciri pengutipan menggunakan Vancouver? Udah jelas karena yang paling unik dari Vancouver ini adalah menggunakan angka. Berarti dia menggunakan angka, kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu kan disebutnya Arabic numerals ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, angkanya ini bisa di dalam apa namanya? Di dalam kurung, bisa tidak, atau dia juga bisa ditaruh di depan. Dan superscript-nya itu apa namanya artinya dinaikin ke atas gitu ya kalau dia nggak pakai kurung. Nah, dan biasanya apa namanya angkanya ini ditaruhnya setelah titik itu. Dan kalau ada sumber yang sama yang sudah dikasih nomor di awal, misalnya ini nih, si Scholz ini udah kita citasi nih di awal nomornya dari nomor 1. Terus di bagian bab 2 kita ternyata mensitasi tulisan Scholz ini lagi. Nah, di tinjauan pustaka atau di bab 2 nanti nomornya akan sama nomor di latar belakang. Jadi kalau si tulisan ini di awal nomornya 1 sampai akhir dia akan tetap jadi nomor 1. Jadi urutannya begitu. Urutan nomornya dimulai dari tulisan mana yang disitasi duluan, gitu ya. Oke. Tadi udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang keenam, nah dia bisa juga bentuknya menggunakan halaman kalau mau lebih lengkap pensitasiannya. Nah, kalau lebih lengkap dan kita menggunakan halaman di sini caranya seperti ini. Setelah nomor, huruf yang dua-duanya. Menggunakan nama kayak gini, Scholz dalam kurung nomor 1 halaman berapa sampai berapa baru dia ngomongin apa si Scholz ini. Oke. Di nomor 7 ada lagi aturannya. Jadi kalau dia disitasi, kita kadang-kadang kan mensitasi tulisan tuh nggak dari satu referensi ya, kita sitasi dari beberapa referensi. Nah, kalau nomornya berdekatan atau berjarak, biasanya dia akan, misalnya nih, citasinya nomor 1, 2, 3. Nah, di Vancouver-nya, kalau kita bikin di Mendeley, itu dia akan langsung dalam kurung 1 sampai 3. Sampainya pakai strip begini. Gitu. Tapi kalau dia berjarak 1 ke 5 gitu ya, dia akan batasin dengan yang namanya koma kan. Di sini contohnya begini. Atau kalau ini bisa banyak, referensinya jadinya begini. 1, 5, terus 6, 7, 8 kan ini maksud citasinya. Jadi penulisannya begini. Oke. Nah, itu dari kutipannya. Kalau kutipan itu kan letaknya di dalam teks ya. Nah, berikut ada juga penulisan daftar pustakanya atau list di akhir itu. Untuk Vancouver ada beberapa ketentuan. Yang pertama, sumber yang dikutip dalam uraian atau teks itu harus ditulis lengkap. Sumbernya dari mana? Di antaranya ada nama belakangnya ditulis duluan gitu. Misalnya namanya ini contohnya Pandu Riono gitu. Riononya duluan ya, Riono, Pandu. Kalau nggak ada nama penulisnya, judul karyanya ditulis sebagai tema utamanya. Jadi nama judul karyanya dulu gitu. Kalau memang tidak ada, nggak diketahui gitu siapa penulisnya. Yang ketiga judul dari tulisannya apa. Terus baris kedua setiap sumber ditulis dengan, nah kan biasanya tuh kalau kita lagi bikin daftar pustaka tuh kadang-kadang ada panjang gitu kan, ada bagian kedua. Nah, jaraknya itu 5 ketuk atau spasi dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar barisnya 1,5. Jadi antara itu 1,5 spasinya, biasanya begitu. Oke. Kalau dia ada beberapa nama, biasanya ditulis pertama adalah yang abjadnya duluan. Dan jangan lupa juga ada nama penerbitnya apa, terus kota terbitnya di mana. Nah, ini ada beberapa aturan penulisan dengan Vancouver berdasarkan jenis referensi yang disitasi. Yang pertama ada dari buku. Nah, kalau dari buku, coba lihat dulu namanya ada penulisnya, apakah ada editor atau tidak, gitu. Kalau misalnya ada editor, dicantumkan nanti penulisan editornya. Tapi tetap yang namanya nama belakang dulu, family name dulu, baru nama depannya, gitu ya. Jika nama penulisnya lebih dari 1, maka harus dipisah pakai koma.
Semua nama penulisnya dituliskan di situ gitu ya. Terus antara penulis dan judul dipisahkan pakai titik kalau di Vancouver. Judulnya huruf kata pertamanya yang berhuruf besar. Jadi kayak kita nulis judul biasa, huruf awalnya itu harus besar. Keterangan kalau misalnya ini ada edisinya, edisi bukunya, maka buatkan dia edisi berapa setelah judul. Setelah itu ada kota terbit, penerbit, dan tahunnya. Gitu. Oke. Nah, ini dia lebih detailnya, ada print book sama electronic book, bentuknya seperti apa, yang bisa dilihat di sini. Ini penulisnya, terus judul bukunya apa, titik. Kalau misalnya ada edisinya, buatkan edisi keberapa. Ini tempat terbit, place of publication, terus publishernya apa, tahun berapa, dan kalau misalnya mau masukin halaman, bisa di sini terakhir halamannya. Bedanya kalau bukunya adalah electronic book, di sini ada penambahan internet di sini. Sebutkan webnya di mana gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh penulisannya. Ini Carlson BM, nama penulisnya. Ini judul bukunya, Human Embryology and Developmental Biology. Terus di edisi keempat, dipublikasikan di Science Loy. Nama publishernya Mosby, tahun 2009, di halaman 541. Itu yang disitasi. Berarti di badan tulisan, body text manuskrip atau artikelnya. Nah, terlihat bedanya kalau misalnya ini adalah buku yang disitasi dari electronic book, ada keterangan internetnya di sini. Itu. Satu lagi tambahannya, karena dia dari internet, berarti ada publikasinya dan disitasinya tuh kapan gitu ya. Dicantumkan juga di sini. Oke. Ini ada chapter book sama edited electronic book. Bisa juga kita cantumkan book chapter gitu. Nah, kalau book chapter yang dibuat di sini adalah didahulukan adalah judul dari chapternya. Nah, di dalam itu ada beberapa chapter buku gitu kan. Judul dari chapternya dulu, terus editor, baru judul bukunya. Nah, sebutkan kalau ada edisinya, edisi keberapa. Terus udah sama lagi sama sebelumnya, place of publication, publisher, year of publication, halamannya. Gitu ya. Oke, ini contohnya, sudah ada contohnya langsung bisa dilihat di sini. Saya sudah tulis lengkap. Nah, berikutnya, ini yang paling sering disitasi, jurnal. Kalau dari jurnal, gimana sih cara mensitasi artikel di jurnal, gimana sih caranya gitu ya. Ini ada dua, ada artikel jurnal dengan yang elektronik atau online, yang ada DOI-nya sama non-DOI. Gitu. Nah, yang pertama ini tanpa DOI dulu. DOI semuanya tahu ya. DOI itu bisa kita gunakan jadi URL juga. Jadi kalau kita sudah punya DOI-nya, tinggal klik itu udah langsung ke full text tulisannya gitu. Pada dasarnya sama buku. Penulis dulu, terus judul dari artikelnya. Ini adalah abbreviated title of journal, ini maksudnya adalah singkatan dari jurnalnya. Nah, di PubMed itu biasanya sudah ada tuh singkatan-singkatannya. Ini contohnya ya, mana tadi? Journal of, kalau nggak salah ini Journal of Nursing apa gitu. Singkatannya itu Jenner's Scholars kalau di PubMed. Jadi kita bisa lihat di PubMed ini, saya udah daftarkan PubMed Journal Database, lihat di situ. Kalau ada jurnal yang kita citasi, apa sih singkatannya? Nah, itu makanya di sini dibikinnya begitu gitu. Terus date of publication-nya sudah pasti gitu ya. Volumenya nomor berapa, page number-nya, dan URL-nya karena dia elektronik. Kalau ada DOI-nya, URL DOI-nya aja langsung di belakang di sini. Oke.
Oke, kita lanjut. Berikutnya itu dari internet. Nah, kalau dari internet selalu apapun jenis tulisannya, kalau dia dari internet, baik itu dari homepage maupun bagian dari website, yang harus ditambahkan adalah apa namanya, kapan ini kita citasi gitu. Nih, misalnya kita eh, update-nya kapan, terus disitasinya kapan, kita akses itu tulisan kapan gitu. Nah, harus dicantumkan di situ. Kalau untuk yang lainnya sama aja. Nama penulisnya siapa, title homepage-nya apa gitu ya. Terus mana dia tadi? Oke. Nah, ini place of publication-nya di mana gitu. Nah, contohnya begini ya. Ini ada citasinya kapan gitu kan. Terus sudah pasti harus ada URL-nya karena dia internet atau website. Nah, ini bentuknya kalau kita pakai Vancouver di halaman akhir dia akan pakai nomor begini. Ya, oke. Kita masuk ke yang selanjutnya APA. Sebelum kita masuk ke APA, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. APA sendiri, nah kita lihat dulu. Bedanya sama Vancouver, dia kalau disitasi, dia akan begini nih. Ada nama penulis sama tahunnya. Jadi dia nggak pakai angka gitu. Nah, di sini saya sudah jabarkan dengan rinci jika dia bentuknya adalah direct quotation, bagaimana ini aturannya. Kalau kita prafasekan dia, bagaimana aturannya seperti ini. Ini karena citasi kan di dalam teks ya. Nah, kalau ini ada dua, narrative citation sama parenthetical citation. Maksudnya adalah kalau narrative citation ini dia nama penulisnya itu kita tuliskan di dalam kalimat. Kalau parenthetical citation, semua citasinya kita taruh di belakang sebelum titik. Itu ya. Nah, contohnya ini, kalau ada satu penulis di dalam misalnya ini buku nih, ada satu penulisnya si Sendak ini tahun 2015. Contended that imagination is crucial. Ini karena direct quotation tadi kan dibahas di awal kita bahas kan, ada yang kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Nah, ini yang langsung ya. Nah, imagination is crucial. Jadi kalau di buku si Sendak itu dia bilang imagination is crucial. Ya udah kita tulis begini, terus di depannya kita bikin penulisnya siapa, tahunnya berapa. Nah, di belakang kita boleh tambahin halaman berapa. Terus titik. Itu kalau narrative citation. Kalau bentuknya parenthetical itu kan apa namanya bentuknya di akhir begini ya. Nah, tanpa ada nama penulisnya memang kita cantumkan di dalam kalimat, maka bentuknya akan begini. Clearly, imagination is crucial. Bentuknya tetap karena ini adalah bagian direct quotation, dia langsung pengutipan langsung, maka si Sendak sama tahunnya ini ditaruh di belakang halaman berapa gitu. Kalau penulisnya ada dua, gimana caranya? Nah, begini. According to Sendak and Wise disebutin, imagination is crucial halaman berapa. Terus kalau dia parenthetical, udah langsung aja it is true that imagination is crucial gitu. Terus dalam kurungnya Sendak and Wise, dan-nya pakai ini ya, pakai simbol, bukan pakai tulisan N gitu. Kalau dia bentuknya parenthetical citation. 2010, ini maksudnya page-nya halaman sekian sampai sekian gitu. Kalau penulisnya lebih dari 3 ke atas, baru pakai et al. Kalau kita di bahasa Indonesia pakainya DKK dan kawan-kawan ya. Nah, kalau ini karena English, contohnya jadi pakainya et al. Bentuknya sama aja sama sebelumnya. Oke. Terus ada kalau dia grup gimana? Grup ini maksudnya kayak apa ya? Kayak kalau ini kan contohnya the American Library Association gitu, kayak asosiasi atau Kementerian Kesehatan misalnya. Departemen apa gitu atau dinas kesehatan, kadang-kadang kan ada dari situ tuh. Nah, bentuknya begini, ya udah dicantumin aja penulisnya, diganti grupnya apa gitu. Atau bisa juga seperti ini, disingkat. Jadinya kalau untuk penulisan tahun dan apa namanya Pak, bisa paragraf, bisa halaman ya. Nah, terakhir
Ini yang paling sering ditanyakan nih. Kalau autornya atau penulisnya kita nggak tahu gitu, gimana sih cara bikinnya? Misalnya ini adalah tulisan yang sudah lama gitu ya, dapat bukunya ternyata nggak tahu ini penulisnya siapa sih gitu. Nah, kalau zaman sekarang sih kita bisa cari, tapi kalau yang dulu-dulu misalnya memang kita butuh referensi yang lama gitu, ternyata sampai sekarang nggak ada lagi ditulis, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Jadi langsung aja bikinnya the author of, jadi yang di highlight adalah judul tulisannya. Feeding Young Minds ini tulisannya kan, not that imagination is crucial. Mungkin kalau di bahasa Indonesia penulis dari apa judul tulisannya, tahun berapa, terus menyatakan bahwa imagination is crucial, halaman berapa. Untuk parenthetical-nya juga gitu. Jadi sebuah artikel pada tahun 2010 claim that imagination is crucial. Dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini kalau nama penulisnya ada kan kita bisa bikin nama penulis terus koma sama tahun. Karena nama penulisnya nggak ada, kita bikin aja judul kata pertama dari judul tulisannya, terus dikasih kutip pembuka dan penutup yang menandakan bahwa ini bukan penulis. Feeding itu bukan penulis, tapi judul artikel. Karena nama autornya nggak ada, ya udah kita bikin judul artikelnya aja. Nah, yang kedua, kalau pengutipannya tidak langsung atau kita prafasekan gitu ya. Dari satu penulis, sama tadi kalau untuk si narrative citation bentuknya begini. Sendak 2015 argue that children must develop imagination gitu. Ini sudah diprafasekan. Nah, penulisannya sama. Di belakang begini, dua autor pun sama banget sama yang sebelumnya. Bedanya ini ada prafasenya dan yang sebelumnya tidak. Langsung dikutip. Oke, ada beberapa yang menarik juga di APA diatur kalau mau ngutip rumus, hasil penelitian gitu yang ada angka-angkanya misalnya ya, itu bisa harus dicantumkan nomor halamannya karena dia perlu tahu detail ini. Biasanya kan kalau di buku atau kalau di buku lah terutama untuk buku rumus-rumus tuh rumus banyak banget kan. Contohnya kita mau ngutip rumus sampel. Satu buku tuh rumus sampel semua isinya. Nah, makanya harus dicantumkan itu halaman berapa. Jadi contohnya akan seperti ini. In his study on the effects of alcohol on drivers, Smith, nama orang, tahunnya, terus halaman berapa. Menyatakan bahwa participant who drank bla 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 sampai akhir. Jadi kalau ada hasil penelitiannya, mengutip hasil penelitian maupun rumus gitu harus menggunakan halaman kalau menurut si APA. Oke. Atau bisa juga kita kutip dari kutipan. Maksudnya adalah kita lagi baca artikel di jurnal, terus kita dapat sesuatu nih yang mau kita sitasi. Ternyata artikel yang kita baca ini juga mensitasi dari tulisan sebelumnya. Sering terjadi gitu nggak? Sering ya? Misalnya kita lagi baca artikel, saya mau sitasi, oh ternyata orang ini sitasi juga dari yang sebelumnya, bukan hasil penelitian dia yang asli gitu. Kita mau sitasi, itu bisa kita lakukan, tapi tetap yang pertama adalah cari dulu sumber aslinya dari mana. Kan kalau apalagi sekarang artikel, daftar pustakanya harus aktif, bisa diklik gitu kan. Kita bisa klik, oh ini asalnya dari mana sih gitu. Terus kita klik, kalau nggak ketemu, baru kita lakukan seperti ini. Di sini ya. Jadi kita cantumkan nama aslinya gitu. Contohnya begini, as well as 1972 postulated in individual and group behavior a person. Jadi dikasih tahu siapa penulis aslinya di sini pada tahun 1972, baru di akhir dinyatakan penulis artikel yang kita sitasi itu. Gitu. Jadi penulis aslinya dulu, terus nyatakan apa yang akan kita sitasi di akhir. Autornya adalah autor sitasi kita, artikel yang kita baca. Ini penulis aslinya berada di teks. Nah, ini kalau lembaga sebagai penulis, tadi juga sudah ada contohnya, misalnya kalau di kita Kementerian Kesehatan, bisa Dinas Kesehatan Provinsi, gitu. Bisa BKKBN mungkin, atau undang-undang. Kalau undang-undang kan apa tuh penulisnya? Republik Indonesia ya, kadang-kadang presiden atau ada peraturan presiden misalnya mau kita sitasi itu bisa juga. Contohnya begini, dibikinin aja nama nama lembaganya apa terus pakai tahun.
Kalau dari website sendiri mirip penulisannya sama buku yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Nah, cuma di sini bedanya kalau dia mengutip website harus ada URL-nya. Ini penjelasan rinci terkait penulisan APA yang dari buku itu seperti ini. Nah, ini ya, kalau penulisnya ada dua, dia pakai dan-nya simbol begini. Nah, nama akhir tetap jadi yang duluan, baru nama pertama. Terus ini tahunnya, ini judul bukunya, kalau ada edisi sebutkan edisinya, ini publisher-nya, terus apa DOI sama URL-nya. Oke. Kalau artikel, nama, tahun, judul artikelnya apa, periodenya periode berapa, ini keterangannya di sini ya. Terus di sini volumenya atau isunya berapa. Di sini juga bisa kita cantumkan DOI-nya karena artikel sekarang saya rasa sudah punya DOI semua, tapi kalau nggak ada boleh URL-nya. Tapi lebih bagus dicantuminnya DOI-nya. Nah, kalau yang ini maksudnya adalah halaman ya, halaman berapa sampai berapa gitu, range-nya. Oke. Nah, kalau buku yang ada chapter-nya, mirip tadi sama Vancouver kan aturannya juga ada kalau yang chapter book. Di APA juga ada aturannya seperti ini. Ini judul book chapter-nya dulu, terus editor, baru judul buku gitu. Judul buku, edisi berapa kalau ada edisinya, terus halamannya, publisher-nya di mana, publisher-nya apa, terus DOI sama URL-nya. Nah, bentuk APA itu seperti ini nih, kalau di artikel. Jadi ini, dia nggak ada nomornya kan, langsung aja seperti ini. Oke, itu tadi kuliah pengantar kita tentang daftar pustaka. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut praktikum? Silahkan. Oke, ada yang bertanya siapa tuh yang raise hand? Silahkan. Tadi ada yang raise hand? Saya lihat. Agnes, silakan Agnes. Baik, Bu, izin bertanya ya, Bu. Mohon Mm, maaf sebelumnya, apakah suara Anda sudah terdengar jelas, Bu? Iya, jelas. Baik, Bu. Langsung saja Anies bertanya tadi tentang eh, penulisan APA sama Harvard itu perbedaannya apa ya, Bu? Soalnya yang sudah Anies perhatikan selama ini antara APA sama Harvard itu nggak jauh berbeda, Bu. Dan segi Oke. perbedaannya itu bagaimana ya, Bu? Oke. Kalau yang Harvard, Agnes lihat di mana? Banyak ya yang pakai Harvard ya. Iya, Bu, di Ya, Harvard tuh termasuk yang apa namanya? Termasuk yang paling banyak juga. Jadi kalau di kesehatan kan kita banyak pakai APA, kalau enggak Vancouver. Eh, Harvard tuh sebenarnya juga termasuk yang banyak. Ada juga satu lagi em, apa namanya ya, yang Seven Edition itu saya lupa. Nanti kita untuk lebih jelasnya nanti perbedaannya kita bisa lihat langsung di Mendeley. Nah, pas praktikum nanti kita jawab ya, gimana sih bedanya kalau Harvard tuh bentuk citasinya apa, di akhir nanti listnya seperti apa. Nanti di Mendeley kita lihat. Kita cobain juga beberapa, tadi kan saya baru jelasin dua tuh, Vancouver sama APA. Nah, kita coba juga yang lain. Kalau yang em, contohnya apa ya? Ada Chicago nanti. Chicago bentuknya gimana sih gitu. Nanti kita coba lihat. Mungkin akan lebih terlihat jelas karena mereka sebenarnya mirip karena dia pakai nama penulis juga pengkutipannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di Mendeley. Karena kita habis ini mau praktikum, kita lihat nanti. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan sebelum kita mulai praktikum. Sambil saya persiapan buka slide praktikum, semuanya sudah download Mendeley di sini? Sudah ya? Sudah punya Mendeley di PC-nya masing-masing? Oke, sebelum kita mulai, saya jelasin dulu sedikit tentang Mendeley supaya apa namanya, eh, siapa tahu ada yang belum kenal sama Mendeley, jadi saya kenalin dulu. Mana slide Mendeley saya? Oke, sebentar. Mendeley. Oke.
Oke, oke, baik. Semuanya sudah punya Mendeley atau ada yang belum pernah kenal sama Mendeley ini? Kalau ada yang belum, ini kasih tahu aja, biar persepsi kita sama. Atau udah semua? Gimana? Udah semua ya? Siti Aisyah, halo Siti, belajar Mendeley-nya di mana? Belajar sendiri? Belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri. Oke, oke baik. Zotero, ada yang pernah pakai? Nggak ada. Oke. J- Sorry, saya barusan terlempar ya. Nah, eh, jadi sebenarnya begini, Mendeley itu cuma merupakan salah satu tools untuk membantu kita dalam penulisan daftar pustaka. Nggak harus pakai ini sebenarnya, bisa pakai yang lain. Bisa pakai Zotero, bisa pakai EndNote, atau bisa pakai memanfaatkan yang sudah ada di Word aja. Di Word sebenarnya juga ada pembantu kita menulis reference ini. Tapi kalau di kampus tuh kebanyakan pakainya ini sih kayaknya. Jadi dimintanya diajarinnya juga Mendeley karena Mendeley downloadnya juga gratis gitu. Semuanya juga udah punya kan ya. Oke, kita coba lihat ya. eh, Apa sih Mendeley? Ya, Mendeley merupakan salah satu aplikasi sama kayak yang lain. Kalau udah ada yang kena SPSS, sama kayak gitu, ada yang kena Microsoft Word dan lain-lain sama. Fungsinya adalah untuk membantu kita. Membantu kalau Mendeley fungsinya adalah membantu kita khusus untuk menulis daftar pustaka dan mensitasi tulisan sebelumnya. Tapi ada keistimewaan Mendeley yang bisa kita manfaatin juga. Mendeley itu dia punya Mendeley website, dia punya Mendeley desktop, dia punya Mendeley reference manager, dia punya Mendeley importer. Nah, nanti kita lihat. Kalau Mendeley website bentuknya seperti ini kan, kita bikin account, dia sama kayak media sosial, mirip Facebook, mungkin Instagram dan lain-lain. Kita bisa bikin join bikin account di sini, terus nanti kita bisa save juga referensi daftar pustaka library kita sendiri kita bisa bikin di sini. Terus nanti ini bisa kita linkkan ke Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager kita sehingga kalau nanti ganti laptop gitu, beli laptop baru nggak usah di copy-copy lagi, asalkan kita bisa sign in di Mendeley Desktop dan di Mendeley website-nya itu bisa synchronize langsung ke tulisan kita. Jadi ya membantu sekali sih menurut saya kalau ini. Selain itu ada satu lagi yang menarik dari Mendeley menurut saya. Di Mendeley itu kita bisa bikin grup. Jadi kalau ada yang mau lomba karya tulis ilmiah bareng-bareng satu grup, grupnya berempat atau bertiga, nggak ada waktu buat ketemu sering-sering, bisa bikin di Mendeley. Nah, nanti kita bikin grup, terus yang grup ini kan akses tuh ke tulisan-tulisan yang sama. Nah, bisa bikin notes juga masing-masing di tulisan tersebut, sehingga bisa mempermudah kita untuk diskusi. Dan nanti kita liatin ya bentuknya gimana. Nah, ini ya udah fungsinya adalah organize referensi kita yang kita gunakan untuk penelitian. Ini merupakan contoh Mendeley Reference Manager. Mungkin ada yang download Reference Manager, ada yang download desktop. Kalau ada yang pakai iOS, untuk iOS lebih kompatibel Reference Manager sebenarnya. Walaupun di desktop bisa download juga, tapi sementara info dari si Mendeley-nya katanya yang apa namanya yang terbaik untuk iOS itu yang ini Reference Manager. Sebenarnya mirip-mirip kok sama yang desktop ya. Terus ini bagian side-nya kalau kita pakai Mendeley Reference Manager di Word-nya bentuknya akan seperti ini gitu. Ini apa nih Mendeley? Oh ini Mendeley Web Importer ini sangat membantu juga apalagi kalau aktif menulis. Nah, kalau kita lagi buka jurnal, artikel, kita lagi cari referensi, ada listnya. Di search engine kita tinggal kita installin Mendeley Web Importer. Jadi kalau udah dapat tulisan, nanti kita tinggal checklist, dia akan secara otomatis masuk ke Mendeley kita tanpa harus kita input satu-satu. Oke. Nah, ini dia ya. Bentuknya begini.
Mendeley, ya udah bisa di-download di mendeley.com. Nah, ini cara, oke, di bagian sini, Mendeley itu bisa kita masukin tulisannya, bisa secara manual. Manual maksudnya kita bikinin judulnya, jenisnya apa, gitu. Kita tulis satu-satu. Bisa juga kita download dulu, habis kita download, terus kita save kan di komputer atau di laptop kita, dari situ kita bisa langsung masukin ke sini, ke Mendeley-nya. Oke, ini dia. Ini dari komputernya, dan yang kedua kita manual entry. Yang ketiga ini maksudnya import library ini adalah dari aplikasi lain. Contoh kita sebelumnya pakai EndNote, terus kita simpan dalam bentuk .xml yang EndNote itu formatnya. Nah, kita udah mau pindah nih ke Mendeley. Ya udah tinggal import aja. Nah, kita ekspor dari EndNote kita, bentuk formatnya seperti ini, masukin ke Mendeley, tinggal kita klik terus pilih .xml yang udah ada, nanti dia masuk tuh langsung banyak. Sesuai yang kita bikin sebelumnya di EndNote. Oke, ini dia Mendeley Web Importer, bentuknya seperti ini ya. Jadi kan kalau kita lagi searching artikel tuh, misalnya satu halaman dapat 25 referensi kan, tapi kan nggak semuanya juga mau kita ambil gitu. Kita masukin ke Mendeley, mau kita citasi, mau kita baca. Nah, kita bisa pilih nih salah satu di sini. Misalnya dari 25 kita mau satu doang gitu. Tinggal checklist di sini, terus klik Add to Mendeley. Udah masuk ke Mendeley kita secara otomatis. Nah, ini dia tandanya search engine kita, baik itu Google Chrome, Safari, atau Firefox sudah terinstall web importer, dia ada ikonnya di sini kayak template add-ins-nya gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Ini jangan lupa disinkronize terus di sini supaya Mendeley Reference Manager atau Mendeley Desktop-nya itu sama yang web, ya Mendeley Web, akun di websitenya bisa selalu sama. Jadi kalau ada updatean di webnya juga terupdate. Nah, ini kalau untuk citing atau mengkutip, berarti karena kita ngerjainnya di Word kita harus punya add-ins Mendeley gitu. Nah, caranya ya udah tinggal pilih ini di Mendeley-nya, install Mendeley-nya for Microsoft Word, terus di Word-nya nanti akan keluar gitu ya. Oke. Ini kalau reference manager begini nih, ada di samping kanan. Kita klik Mendeley site, muncul dia di samping kanan begini. Oke, ini ada pilihan insert, nanti kita praktekin caranya gimana. Nah, salah satu yang paling membantu juga kalau kita pakai aplikasi referensi kayak gini adalah ada ini nih di sini. Jadi kita bisa kadang-kadang kalau untuk baca artikel bagus juga kalau bacanya dari sini. Ya udah kalau kita lagi searching misalnya di Science Direct itu ketemu yang bagus, langsung web importer aja ke Mendeley. Jadi baca detailnya di Mendeley supaya bisa langsung ditandain, dikasih notes, dikasih highlight gitu. Kalau kita baca di PDF kan kadang-kadang apa ya, bisa di notes juga, bisa di highlight juga, cuma kalau menurut saya karena dia kepisah-pisah gitu, walaupun kita udah gabungin di satu folder, jadi kurang maksimal aja ngerjainnya gitu. Kalau di Mendeley kan ini banyak nih, kita bisa kelompokin juga kan berdasarkan collection ini. Contoh kita ada beberapa penelitian, misalnya penelitian pertama saya tentang apa ya, gizi misalnya gitu. Nah, atau tentang apa ya, gizinya lebih spesifik deh, stunting misalnya. Nah, saya bikin collection ini khusus stunting, referensi stunting aja. Terus nanti masing-masing saya kasih notes, pas saya nulis, saya udah tahu yang mana mau saya citasi gitu. Itu lebih mempermudah kita sebenarnya untuk kerja. Di bagian sini kan juga ada. Nah, kalau udah biasanya ini peneliti, kalau udah sering banget pakai Mendeley itu kan referensi udah banyak banget ya. Nah, bisa kita tandain juga favoritnya di sini. Sehingga kalau lihat tinggal favorit aja, kalau enggak ya udah bikin yang begini kan. Bisa nulis dengan lebih efisien dan efektif waktunya juga. Ini contohnya ya, kalau mau bikin collection atau folder,
Nah, ini yang grup itu tadi, kita bisa lihat di sini. Ntar saya liatin kalau untuk mendukung penelitian kita yang annotation-nya, kita bisa kasih highlight di sini. Nah, kelebihannya kalau kita kerja bareng sama teman-teman, highlight ini sama apa namanya? Highlight mana ya? Di sini ada nggak ya? Nah, ini private group. Jadi highlight sama catatan itu bisa dibaca juga sama teman kita gitu. Jadi kayak gini contohnya. Nih si Thomas bikin apa gitu di sini nanyain, terus ada yang jawab, bisa jadi diskusi. Oke ya, itu Mendeley-nya. Sekarang kita coba pratikumnya, bagaimana penggunaannya. Tadi yang sudah ada Mendeley siapa? Sudah pakai? Ada yang mau jadi volunteer buat share screen? Silahkan, kalau ada yang mau, kita pakai. Kita coba dua. Ada yang pakai Mendeley desktop nggak? Siapa yang pakai Mendeley desktop? Tadi siapa tadi? Siti ya? Siti mana Siti? Izin, Bu. Halo Siti. Iya Bu, Siti pakainya Mendeley desktop apa reference manager? pakai yang reference Bu. Oke, berarti yang pertama reference manager, nanti Siti share screen ya. Terus yang desktop siapa? Ada yang pakai? Agnes pakai apa? Anda pakai reference sama desktop, Bu. Tapi saat ini Word Anda sedang bermasalah, Bu. Jadi makanya pakai yang online gitu, Bu. Oh, pakai Word Online. Ya, ya, Bu. Semuanya sudah dapat ini nggak? Email Unan nggak? Udah. Email institusi udah ya. Unan kan kita berlangganan Microsoft 365, bisa pakai itu kalau mau download. Oh iya, Bu. Mm-mm. Bisa dimanfaatkan dari kampus. Baik. Grammarly itu kita juga langganan Grammarly. Tapi kalau untuk mahasiswa saya kurang tahu gimana, maksudnya coba ditanya ke IT gimana caranya. Grammarly kita malahan udah bagus langganannya, udah bisa sampai apa perbaikannya tuh udah sampai yang premium karena berbayar mungkin. Kalau nyari artikel biasanya di mana? ScienceDirect ScienceDirect, Bu. Oke, Science Bisa. Direct. Yang lain ada yang kesulitan menggunakan Science Direct enggak? Ada yang kesulitan? Sudah bisa semua? Oke, karena nggak ada jawab tidak, berarti asumsi saya semuanya sama ya. Sudah terbiasa gitu ya pakai Science Direct. Ya bagus, dimanfaatkan gitu. Sayang sekali karena kampus kita tuh bayar Science Direct tuh mahal banget. Jadi kalau nggak dipakai kan sayang. Mumpung sudah difasilitasi dari kampus, jadi silahkan digunakan. Apalagi di Science Direct tuh jurnal-jurnal yang kualitasnya baik juga banyak gitu kan, bisa kita pilih. Oke, kita coba Siti, silahkan share screen. Izin Bu, yang di share screen yang halaman Mendeley reference-nya Bu. Iya, Mendeley Reference, terus buka Word-nya juga. Nanti kita pindah-pindah share screen. Atau sudah bisa semua? Kita coba aja ya. Nah, ini udah ada nih. Siti udah bisa. Nah, silahkan Siti dipraktekkan gimana sih caranya upload apa namanya? Upload tulisan ke sini. Yang pertama, nah Siti mau nyoba nih. Mau dari mana dulu? Yang from komputer dulu berarti ya. Yang dari apa namanya? Laptopnya dulu ya. Ada artikel yang udah di-download nggak? Ada Bu. Oke, coba. Add new, terus file from computer ya. Oke, boleh dipilih itu. Pilih aja artikelnya salah satu. Oke, open.
Udah? Oke. Nah, yang sering kita lupa adalah kadang-kadang Mendeley itu ngedetect title, penulis, tahunnya tuh kebalik-balik. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu, buka dulu tulisannya. Oke, bisa digedein nggak? Read, dipilih read aja. Read. Oke. Sinyal kali ya. Ini ada PDF-nya kan berarti, Siti? Nggak ada PDF. Oh, oke, lagi uploading ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, jadi pastiin tuh di bagian jurnal artikel, ini kan pilihan nih, jurnal artikel itu kan sebenarnya bisa dipilih ya, jenisnya, type-nya. Pastiin dulu judulnya apa. Oh, udah ada, udah dimasukin berarti. Cari aja. Udah pernah dimasukin di Mendeley ya yang tulisan itu ya? Nggak apa-apa sih, ini aja, ini aja. Ini kan judulnya nih, In Vitro Molecular Docking and bla bla bla. Terus penulisnya, untuk mastiin penulisnya benar atau enggak, klik 2 kali di situ. Oke, jadi pastiin nama penulis ini sudah benar atau belum, sudah masuk ke semuanya, terus dia apakah nama akhirnya, koma nama awal gitu ya. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, terus ini abstraknya, kalau kalau udah benar, dia apa namanya, ngedetect-nya udah bagus begini jadinya. Di atas tuh judul nama jurnalnya ya, yang nah iya, ini judul jurnalnya, tahunnya sudah ada, page-nya belum ada ya, volume-nya udah ada, issue-nya udah ada. Oke, kita lanjut ke bawah. Yang paling penting adalah DOI-nya. Nah, DOI-nya masuk nggak? Nah, DOI-nya udah masuk nih. Oke, ada DOI, ada ISSN-nya, ada Scopusnya, kodenya berapa, dan lain-lain gitu. Karena udah benar, berarti oh udah oke. Kita close. Kalau masukin manual, Siti udah pernah? Close aja, close kecil di sini nih. Oke. Masukin manual udah pernah, Siti? Biasanya untuk yang sumbernya dari web. Gimana? Biasanya yang manual kalau misalnya sumber dari web. Iya. Kalau manual, kalau dari buku, misalnya buku yang nggak ada electronic booknya, kan kita butuh masukin juga tuh. Atau skripsi kakak tingkatnya. Nah, misalnya skripsinya belum dipublikasi gitu ya. Kita lihatnya di purpose aja hard copy-nya. Bisa kita masukin manual. Kita klik add new, terus add entry manually. Nah, jangan lupa pilih dulu di bawah reference type-nya apa. Itu ya, benar. Eh, contohnya kalau buku, pilih buku. Kalau di bawah itu, dia banyak banget di sini pilihannya. Magazine, artikel juga bisa. Web page juga bisa. Website, kalau mau masukin website bisa. Tesis. Jadi kalau ada skripsi sebelumnya, di luar itu kan skripsi disebut tesis juga. Nah, pilih aja tesis. Ini bawah. Oke, tesis. Terus title-nya apa, bikinin judulnya apa. Apa sih, bikin aja judulnya. Buat kita cobain aja ini.
potensi apa? Akar kuning apa? Ekstrak kunyit sebagai anti kanker gitu ya. Anti kanker dipisah nggak? Gimana tulisannya? Oke. Terus penulisnya siapa? Nah, penulisnya misalnya Mutia Rashida. Berarti nama akhirnya dulu Rashida, koma Mutia gitu. Oke. Terus tahunnya kapan? Kalau mau nambahin autornya tinggal klik yang add another author itu ya. Oke. Kita bikin aja satu lagi. Siapa namanya nih? Keisha Putri misalnya. Berarti Putri, koma Keisha. Oke, di bawah tahun berapa? 2020 misalnya. Pages-nya dari halaman berapa sampai halaman berapa yang kita citasi. Contohnya gitu, 12 sampai 15. Oke. City-nya apa Padang? Institusinya apa? Universitas Andalas ya. Departemennya apa? Bisa bikin biomedik, biomedis kali ya, biomedis aja, biomedis. Terus type ini, type itu boleh di skip. Bulannya kapan? Type itu bisa bikinnya tes skripsi gitu, tesis. Gitu. Bulannya apa misalnya? Bulan 2, oke. Kayaknya oke. Abstraknya kalau mau udah bisa dimasukin. Terus tinggal add entry. Nah, muncul ya. Oke. Sudah kita coba lihat ini satu lagi collection. Nah, kita bisa bikin collection di sini. Eh Siti misalnya bikin collection di sini skripsi gitu. Bikin aja skripsi. Ini sangat visioner ya. Sebelum dibagikan nama pembimbingnya udah tahu siapa pembimbing skripsinya? Belum. Nah, biar nggak apa-apa, biar visioner sebelum nama pembimbing tahu, tapi di Mendeley-nya udah ada folder khusus skripsi. Oke, enter dulu. Oke, nah itu udah ada. Boleh diklik? Oke, nah kosong ya. Karena nanti kalau kita masukin ke sini berarti dia list referensinya akan khusus untuk yang ininya aja. Kalau cara masukinnya tinggal pilih all references. Boleh pilih all references yang di kiri. Oke. Terus pindahinnya ya di situ klik kanan aja. Sorry. Bukan klik kanan. Ya, checklist terus bikin organize yang di bawah. Organize. Add to collection. Pilih skripsi. Add. Klik add. Ya. Klik itu. Bisa nggak? Nge-lag sepertinya, Bu. Oke. Ya, karena ini dia online ya. Satu aja dulu kalau enggak. Ya, yang satu itu aja dulu. Organize, add to collection, skripsi, terus pilih add. Ini bisa. Udah. Pokoknya caranya gitu ya. Coba klik skripsinya, masuk nggak dia? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kan itu kita udah bisa tuh masukin ke Mendeley-nya. Mau kita citasi nih tulisan yang udah ada di Mendeley kita. Nah, Siti boleh share screen ini apa namanya? Word-nya. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja ya dicoba sinyal kali ya. Oke, coba share screen Word-nya. Sejauh ini ada yang bermasalah nggak sama Mendeley-nya? Aman ya? Oke, di close aja. Nah, kalau sudah terinstall Mendeley, sudah ada di sini pilihan Mendeley site-nya ya. Di close aja yang di bawah itu Siti. Oke.
Klik lagi Mendeley site-nya. Close-nya yang kecil, yang itu. Nah, ya itu. Oke. Kita bikin tulisan aja apa gitu kata-katanya ya. Terserah aja. Bikin acak aja apa gitu. Nah, ya pemanfaatan apa tadi? Ekstrak kunyit sebagai anti kanker. Oke. Sudah terbukti. Oke, titik ya. Baik. Nah, kita mau sitasi nih, kan udah kita pilih di sebelah kanan. Terus buku tadi deh. Buku tadi apa namanya, Siti? Boleh dilihat tuh. Apa tadi bukunya? All references. Klik aja yang klik all references itu. Terus recently edit. Recently edit. Oke. Nah, nggak ada ya yang tadi ya? Nggak masuk ya? Close dulu coba, terus ya. Klik all lagi coba. All references. Coba search aja tadi namanya siapa? Nama penulisnya? Gitu ya. Oh, nggak masuk ya? Eh, Coba ini. Klik yang 3 itu, titik 3 di kanan. Update from library. Oke. Nah, itu ya. Udah ada ya. Itu kita mau citasi ya. Itu sama yang di bawahnya deh, biar 2. 1, 2. Oke. Insert citation. Insert two citations. Oke. Ini apa nih type-nya? Nah, coba kita lihat di citation settings. Oke, klik. Nah, ini APA ya, American Psychological Association. Oke, kita coba dulu. Ini yang APA. Oke, enter ke bawah boleh Siti? Habis citasi tadi di Word-nya, di teksnya, di body teksnya, ya enter ke bawah. Kita insert bibliografinya coba. Oke, insert bibliografi. Nah, ini bentuknya kalau Siti boleh bikinin ini nggak? Kayak judul aja di atasnya daftar pustaka gitu. Biar di halaman baru aja enter ke bawah. Ya, oke, di enter ke bawah ya. Gini aja. Habis 2020 itu Siti enter. Ya, enter. Bisa nggak? Ini insert. Bukan, bukan. Oke. Geser aja ke bawah kursornya. Klik insert. Page break aja. Oke. Ini enter satu kali coba. Biar kelihatan gitu kalau ini daftar pustaka. Ini udah jadiin rata tengah. Center. Oke. Bikin daftar pustaka. Di bold aja biar kelihatan. Nah, ini bentuk daftar pustaka. Diperhatiin ya. Ini daftar pustaka bentuknya kalau pakai APA. Yang tulisan dan-nya coba lihat. Dan-nya pakai simbol ya. Rashida, M, terus titik, koma, dan. Nah, sekarang tadi pertanyaan Agnes adalah bedanya sama Harvard apa? Iya, Agnes sama Harvard tadi ya. Agnes masih ada? Oke, sama Harvard tadi. Kita coba ganti citation style-nya. Klik change. Oke, ya. Pilih Harvard. Oke, search. Ini aja, search for another style. Soalnya di sini kayak nggak ada. Pilih Harvard. Nah, yang Harvard itu sistem, ada yang Cardiff University. Coba lihat di bawah. Boleh digeser kursornya. Oke. Nah, banyak banget nih. Yang defaultnya Harvardnya apa sama dia?
Oke. Nah, kita pilih ini aja kali ya, Elsevier ya. Di bawah yang yang with title saja. Oke. Update citation style. Nah, muncul di situ ya. Munculnya di sini ya. Di bawahnya tadi ada, coba klik ke bawah, geser ke bawah. Hilang ya dia ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nah, bedanya adalah Harvard itu sama APA yang paling jelas sekali adalah terlihat kalau penulisnya lebih dari 2. Kalau di APA dia pakai simbol dan, kalau di Harvard mungkin beda-beda style lagi. Kalau ini kan Elsevier. Kalau ada Harvard yang secara umum itu dia pakainya dan. Kalau bahasa Indonesia dan. Kalau di bahasa Inggris berarti pakainya N. Kalau di sini kita lihat dia pakai koma doang gitu, nggak ada dannya. Padahal penulisnya cuma 2. Coba change citation style-nya yang lainnya Harvard juga, tapi yang lain coba. Chicago tuh juga sering dipakai. Harvard coba ketik ini ya. Oke, Harvard. Terus pilih aja salah satu. Boleh yang Cardiff itu aja. Cardiff. Oke. Update citation. Nah, ini. Nah, di situ terlihat ya, pakai Rashida M, ada N-nya. Kalau di Indonesia berarti ganti Dan ya. Dan Putrika 2020, judulnya. Kalau yang tadi si APA-nya pakai simbolnya Dan. Itu sih kalau kalau menurut saya yang paling paling kelihatan jelas perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau dari list daftar pustakanya seperti itu. Terus apa lagi kira-kira ya? Oh iya, satu lagi MLA. Pokoknya dari list yang saya bikin tadi di PPT di awal itu, termasuk yang paling sering digunakan itu. Walaupun sebenarnya untuk dunia kesehatan tuh kita kebanyakannya pakai Vancouver. Kebanyakan. Kalau di Elsevier, ya Vancouver kebanyakan jurnal-jurnalnya pakainya ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Berarti sudah clear ya, sudah bisa menggunakan Mendeley di apa namanya di tulisannya. Oke, terima kasih tadi. Vancouver kita belum coba ya. Coba ganti citation-nya jadi Vancouver City. Oke, itu ada Vancouver di situ. Nah, ini Vancouver yang default kalau di apa namanya? Kalau di Mendeley kayak gini. Jadi dia kurungnya kurung biasa. Di akhir coba bisa lihat kan kurung 1,2 gitu. Kalau Elsevier dia beda lagi, kurungnya kurung siku. Boleh ganti change citation style tapi Vancouver yang Elsevier nih. Jadi nanti kalau ada yang masukin yang publikasi jurnal ke Elsevier, biasanya mereka pakai Elsevier Vancouver. Kebalik Vancouver aja. Oke, nanti cari di bawah ada yang Elsevier. Nah, yang kalau pernah ada lihat SAGE ini, itu kan juga publisher tuh. Nah, ya itu Elsevier Vancouver Author Date di atas. Di atas? Oke, itu ya. Update citation. Oke. Bukan yang ini. Ini yang ada nama penulisnya, yang Elsevier satu lagi coba. Elsevier yang Vancouver. Vancouver. Oke, enter. Terus lihat ke bawah. Nah, ya itu benar. Oh iya, benar ini. Nah, ini jurnal-jurnal Elsevier seringnya begini nih. Kurungnya adalah kurung siku. Ya, dan biasanya 1-2-nya kan aktif ya, tinggal kita klik, kita bisa menuju ke referensi asalnya. Oke, terima kasih Siti. Share screen-nya. Terima kasih sudah jadi asisten praktikum saya hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Karena katanya jam 3 ada kuliah ya, supaya masih ada space waktu buat siap-siap untuk kuliah berikutnya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Diizinkan juga pertanyaan dari pertemuan pertama setelah UTS sampai hari ini. Kalau ada yang mau nanya, silahkan. Kecuali pertanyaan tentang soal, saya belum bisa jawab. Nanti soal ujiannya pada saat hari Selasa jam 10. Ya, oke. Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya harap mudah-mudahan
materi dari setelah UTS, oh enggak, dari awal sih. Dari awal pertemuan 1 ketemu sama saya waktu itu bersama Bu Hasmiwati. Saya ingatkan lagi, kita pernah bikin kontrak perkuliahan waktu itu. Sampai hari ini, saya berharap bisa bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada yang belum jelas, masih ada waktu untuk bisa ditanyakan. Misalnya pertemuan kemarin masih ada yang ragu, silakan ditanyakan sekarang. Pertemuan bersama dosen-dosen yang lain, kalau ada yang ragu boleh ditanyakan ke saya saat sekarang ini. Sebelum kita hari Selasa besok ujian ya. Oke. Saya ingatkan lagi, karena metodologi penelitian merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi prasyarat boleh atau tidaknya Ananda mengambil mata kuliah skripsi untuk menyelesaikan studi sarjananya, maka mohon diperhatikan secara khusus mata kuliah ini. Karena nanti bisa jadi ada remedial, bisa tidak. Karena ini merupakan salah satu mata kuliah penentu, siapa tahu, ini belum tahu ya, ini belum pasti, siapa tahu prodi nanti berharapnya diulang mata kuliahnya, bukan di remedial gitu. Ya. Jadi kalau langsung dari prodi nanti ini langsung pengulangan, berarti kita tidak ada remedial gitu. Jadi mohon dipersiapkan dirinya sebaik mungkin. Saya sudah infokan kepada ketuanya kalau kita ada soal pilihan ganda dan esai. Silahkan dimaksimalkan usahanya di 2 soal tersebut. Gambaran hasil UTS-nya ada yang memuaskan, ada yang tidak. Nah, mungkin di soal UTS kemarin banyak yang agak meragukan optionnya ya, karena mirip-mirip. Saya lihat juga begitu. Makanya optionnya dibuat begitu supaya ketahuan mana yang sekedar baca aja, mana yang benar-benar paham. Biasanya kalau yang benar-benar sudah paham dengan materinya, nggak akan nggak akan ragu dengan option yang sudah diberikan gitu. Jadi itu mohon dipersiapkan lagi. Kalau ada yang merasa UTS-nya belum maksimal, bisa dimaksimalkan di UAS-nya, karena seperti di awal yang saya bilang, UTS dan UAS punya porsinya masing-masing. Nilai praktikum juga ada porsinya. Jadi nilainya nanti ada 2, ada ada nilai ujian MCQ atau esai, dan ada nilai praktikum juga. Ya. Terakhir ujian praktikumnya nanti insya Allah jadwalnya keluar hari Selasa, tapi supaya menjadi gambaran sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 Juli nanti ujian praktikumnya. Untuk kelompoknya akan saya segera bagikan. Umi tolong diingatkan ya saya, takutnya saya lupa pembagian kelompok ujian praktikumnya dan dosen di masing-masing kelompoknya. Oke. Untuk hari Selasa nanti minta tolong ujiannya di I atau di J, usahakan ruangannya ya. Karena saya sudah infokan juga ini untuk ujian Medlit kita berharap pelaksanaannya di IJ supaya bisa lebih kondusif pada saat ujian. Oke. Sekali lagi saya bertanya, ada pertanyaan atau tidak dari yang sudah dipelajari semuanya dari awal sampai akhir? Ada yang ragu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau seperti ini asumsi saya berarti semuanya bisa lah ya dapat 80 ke atas ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti sudah paham dengan mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan semuanya lulus supaya kita tidak ada remedial, nggak ada pengulangan lagi di mata kuliah ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Saya mohon maaf weekendnya terganggu karena reschedule dari saya, makanya saya minta maaf. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, nggak cuma untuk kalian semua di sini, tapi untuk saya pribadi juga. Selamat weekend. Jangan lupa hari Senin Selasa masih ada ujian, jadi rehatnya sejenak saja. Jangan rehat banyak-banyak, secukupnya saja. Nanti setelah itu baru boleh istirahat. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya sudah saya ambil, nanti saya kirim ke Umi. Jadi tolong yang dimasukin ke dilaporkan yang itu ya. Oke. Baik, saya izin leave Zoom terlebih dahulu. Semoga sukses ujiannya di hari Selasa nanti. Oke.